Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Angkatan 25, Kelompok 3, Subkelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fahrunisa, Junaidi, Nasratun Abdah, Mariatul Husna, dan Siska Putri Utami, anggota Latsar CPNS BPS DMD Kalimantan Selatan tahun 2022, akan memaparkan tentang literasi digital. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memproyeksikan potensi digital dan ekonominya bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika pada 2025 mendatang. Untuk itu, perlu adanya transformasi digital nasional dan pengembangan sumber daya manusia digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program nasional literasi digital yang diberi judul Makin Cakap Digital. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital nasional, khususnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia digital. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, program ini adalah sebuah keharusan seiring semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Setidaknya ada 196,7 juta pengguna internet hingga saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi digital yang diproyeksikan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 mendatang. Kemkominfo memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan pemanfaatan internet. Program literasi digital juga dibuat dengan tujuan membentengi warga internet dari dampak-dampak negatif internet. Pertama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet, yang salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai sekitar 124 miliar dolar valuasi, 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang. Kemkominfo telah merencanakan 20.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar literasi digital. Setiap tahunnya, program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia dari zaman prasejarah hingga era digital seperti sekarang ini. Perkembangan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dunia digital telah memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan internet merupakan perwujudan dari literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 kompetensi literasi digital. Kominfo sendiri telah menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, budaya menggunakan digital atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital etik, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Perumusan kerangka kerja literasi digital digunakan sebagai basis dalam perancangan program dan kurikulum literasi digital Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Kerangka kurikulum ini juga digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Pertama, digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunaktik serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital safety, merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, dan menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, digital culture, merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Sementara itu yang keempat, digital etnik, merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyelesaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Roadmap literasi digital. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Apa itu masyarakat digital? Masyarakat digital meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Yang kedua, pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Yang ketiga, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Tantangan dalam menghadapi era digital adalah terbukanya akses, proses yang cepat dan instan, serta kemudahan akses, sehingga menimbulkan arus informasi yang banyak. Arus informasi yang datang dapat mempengaruhi pola pikir dalam diri seseorang. Tantangan kita adalah mencerna informasi yang masuk, termasuk informasi hoax. Tantangan selanjutnya adalah banyaknya konten negatif di media digital yang disikapi secara tidak sepantasnya. Contohnya, seperti pornografi, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Satu hal yang harus diakui, kecanggihan teknologi digital hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pengguna. Namun, tanpa dibingkai oleh nilai budaya dan karakter, semua itu sia-sia. Literasi digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1000 teknopreneur dengan nilai bisnis sebesar 10 miliar dolar dengan nilai e-commerce mencapai 130 miliar dolar atau setara dengan 1.800 triliun rupiah pada tahun 2020. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan untuk kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.